Betapa seramnya nabi sesat. Karena ayahnya diketahui memiliki 2 istri, dan saat itu nabi mereka gak mengizinkan ayahnya untuk menambah istri. Namun saat Rebeka bersama kedua orang tuanya berkumpul di gereja, ternyata nabi mereka menyukai Rebeka yang saat itu berusia 15 tahun dan meminta izin kepada ayahnya untuk menikahi dengan anaknya. Tentu aja ayahnya gak bisa menolak karena dapat mengangkat derajatnya di komunitas maupun di surga. Selain itu, menurut pengakuan mantan istri Rulon lainnya yang bernama Alicia Rohbock, setiap malam semua istri muda Rulon harus mengantri untuk bisa melayani sang nabi. Pada tahun 1998, Rulon mengalami sakit stroke. Ia terpaksa posisinya sementara digantikan oleh salah satu anaknya bernama Warren Jeffs. Warren ini dipercaya karena lahir secara prematur dan cerdas sehingga dianggap sebagai wahyu Tuhan. Pada tahun 2002, Rulon meninggal. Para pengikutnya mulai meragukan atas pernyataan Rulon yang mengatakan bahwa dia dapat hidup abadi, tapi nyatanya meninggal karena stroke. Warren menjawab seluruh keraguan itu dengan mengatakan bahwa dirinya menerima roh ayahnya, sehingga dirinya yang akan menggantikan posisi ayahnya. Warren juga berbohong dengan meyakinkan kepada para pengikutnya bahwa hidup abadi yang dimaksud nabi adalah bukan secara fisik, tapi rohnya yang akan hidup abadi selamanya. Para pengikut pun percaya dengan perkataan Warren dan menjadi pengikutnya. Warren juga mengumumkan protokol yang berjudul Zion's Like Shining yang isinya tentang kutukan api dan neraka, di mana semua penjelasannya tentang hari kiamat. Menurutnya kiamat itu akan datang pada tahun 2002, tepat saat para penduduk di kota Salt Lake City sedang menyambut Olimpiade. Warren meminta seluruh pengikutnya untuk meninggalkan kotanya dan pindah ke daerah Short Creek yang dipercaya sebagai kota yang gak tersentuh api kiamat. Daerah Short Creek ini adalah daerah terpencil yang jauh dari peradaban sosial yang letaknya di perbatasan Arizona. Sekitar 10.000 pengikutnya pindah ke daerah Short Creek. Namun setahun kemudian, para pengikutnya kembali meragukan pernyataan Warren karena gak terjadi kiamat.
Namun Warren dapat menjawab keraguannya dengan mengatakan jika gagalnya kiamat itu merupakan hadiah kecil dari Tuhan agar para umatnya dapat mempersiapkan diri masuk ke dalam surga. Setelah sampai di kota itu, Warren memanfaatkan para pengikutnya untuk membangun sebuah kota dan memperkerjakan mereka tanpa adanya upah. Setelah kota mereka jadi, kehidupan pengikut sekte ini semakin tertutup. Mereka didoktrin agar gak mempercayai orang-orang di luar komunitas mereka karena dianggap sebagai musuh Nabi dan Tuhan. Jika diketahui ada yang melanggar aturan tersebut, maka mereka dianggap iblis dan gak boleh masuk ke komunitas mereka lagi. Selain itu, hidup mereka diatur dari cara berpakaian hingga menikah. Para pria gak boleh menikahi wanitanya tanpa seizin Nabi. Hal itu tentu aja menjadi kesempatan besar bagi Warren untuk memilih wanita yang dia sukai dan dinikahkan. Diketahui, ia berhasil memiliki 78 istri, di antaranya ibu tirinya dan istri muda. Pada tahun 2004, puluhan anak lelaki melanggar aturan sekte mereka sehingga hidupnya menggelandang di luar daerah Salt Creek. Kejadian itu menjadi pemberitaan utama di media cetak dan kepolisian setempat segera menyelidiki dan mencari tahu keberadaan sekte ini. Namun sayangnya, keberadaan sekte ini nggak bisa ditelusuri lebih jauh karena terbentur aturan hukum Amerika Serikat yang menjunjung tinggi kebebasan warganya dalam menentukan iman kepercayaan. Ditambah lagi belum ada laporan dari pihak korban, sehingga kasus ini sulit untuk digali lebih dalam lagi. Hingga pada akhirnya, masuk laporan dari salah satu mantan istri Warren bernama Elisa Wall. Ia diketahui kabur dari Salt Creek dan melaporkan bahwa dirinya dipaksa menikah dengan pimpinan sekte saat usianya masih di bawah umur. Setelah mendapatkan kabar itu, polisi langsung turun tangan membongkar sekte ini. Karena keberadaan sekte itu mulai diketahui, Warren mengajak para pengikutnya untuk pindah ke El Dorado, Texas dengan alasan ia mendapatkan wahyu Tuhan untuk pindah ke surga kecil di kota tersebut. Warren membawa ratusan anak-anak yang kebanyakan perempuan dan istri-istri muda dari pengikutnya ke kota tersebut. Demi mengurangi populasi, ia juga mengeluarkan para umatnya yang usianya udah tua dengan alasan mereka nggak patuh dengan aturan. Sesampainya di El Dorado, Texas, mereka membangun gereja agar menjadi tempat persembunyian mereka selama di kota itu. Para warga lokal Texas heran melihat komunitas itu karena sangat tertutup hingga mendapatkan julukan sebagai alien. Selain itu, warga lokal juga nggak bisa masuk ke wilayah gereja mereka karena mendapatkan larangan dari sekte mereka. Warren akhirnya masuk ke dalam salah satu daftar buronan FBI pada tahun 2005. Di tahun berikutnya, ia berhasil ditangkap dan masuk dalam berita nasional maupun internasional. Pada tahun 2007, Warren menghadiri sidang pertama dan Elisa Wall yang menjelaskan pengalamannya langsung di hadapan hakim. 4 tahun kemudian, pengadilan memvonis hukuman seumur hidup bagi Warren atas tuduhan menikah di bawah umur. Diketahui, 60 dari 78 istrinya masih di bawah umur. Di balik jeruji besi, Warren masih bisa memimpin sektenya dan anehnya masih ada yang menjadi pengikut sekte ini. Sekte ini nggak dibubarkan dan masih eksis hingga saat ini.